Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Mesar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi untuk hari ini. Kita juga akan disiarkan serentak bersama dengan radio jaringan Lembaga Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Sahabat Jawa Timur, untuk Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini 3 Maret 2021, kita akan awali dengan bergabung dulu bersama Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Hindari kerumunan, pelantikan 58 kepala desa terpilih dibagi menjadi 3 gelombang. Selengkapnya silakan Billy. Baik sahabat Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada pagi ini melaksanakan pelantikan kepada kepala desa terpilih secara bertahap di Pendopo Delta Bawah. Karena digelar secara tatap muka, pelantikan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Sesi pertama diikuti oleh 58 kepala desa mencakup Kecamatan Sidoarjo, kemudian Buduran, Gedangan, Waru, Sukodono, Taman, dan Sedati. Sementara untuk sesi kedua diikuti oleh Kecamatan Tanggulangin, Porong, Jabon, Kerembun, dan Tulangan. Untuk sesi ketiga yang akan dilaksanakan pada sore hari diikuti oleh Kecamatan Candi, Prambon, Balubendo, Tarik, Krian, dan Wonoayu. Untuk jumlah keseluruhan kepala desa yang akan dilantik selama 3 sesi pada hari ini sejumlah 172 kepala desa. 1 kepala desa dinyatakan telah meninggal dunia beberapa hari setelah proses pemilihan kepala desa serentak pada tahun lalu. Dan untuk saat ini akan dipertimbangkan kembali untuk kelanjutannya. Sementara itu, Fredrik Suharto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, saat ditemui sebelum pelantikan pagi ini bilang, pelantikan kepala desa terpilih sebelumnya akan dilaksanakan secara virtual, akan tetapi dibatalkan. Sebagai gantinya, selain pembagian pelantikan menjadi 3 sesi, gladi bersih juga telah dilaksanakan sehari sebelumnya untuk menjamin penerapan protokol kesehatan bisa tetap terjaga. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Billy. Sahabat Jawa Timur, bersama Risma Erina dari Persada FM selanjutnya akan mengabarkan bahwa tahun ajaran baru 2021-2022 Kemenak Kabupaten Blitar berharap seluruh guru di lingkupnya sudah divaksin. Selengkapnya silakan Risma. Ya, baik Atika dan juga sahabat Jawa Timur, Kasih Pendidikan Madrasah dari Kemenak Kabupaten Blitar, Hamim Tohari berharap bahwa untuk tahun ajaran baru 2021-2022 seluruh guru di lingkungan Kemenak Kabupaten Blitar sudah divaksin COVID-19. Pihaknya sudah mengirim data jumlah guru yang divaksin ke Dinas Kesehatan. Selain itu, di wilayah tingkat desa atau kelurahan juga sudah didata oleh masing-masing puskesmas, sehingga teknis pelaksananya tergantung wilayah masing-masing. Ia menegaskan sudah memberikan sosialisasi kepada guru agar tidak takut untuk dilakukan vaksinasi, karena memang sudah BPOM dan juga aman, dan MUI pun juga menyatakan vaksin tersebut halal. Harapannya vaksinasi COVID-19 juga bisa berjalan lancar sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka segera bisa dilakukan. Hamim menambahkan, kegiatan pembelajaran saat ini masih dilakukan secara online atau secara daring. Tak hanya itu, pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran baru juga dilakukan melalui sistem online. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma. Sahabat Jawa Timur, bersama Kiki Desilia selanjutnya dari Suara Madiun mengabarkan bahwa vaksinasi tahap kedua dengan sasaran pelayanan publik dilakukan untuk anggota TNI. Silakan Kiki. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi petugas pelayanan publik akhirnya sampai kepada jajaran TNI Angkatan Darat di Kota Madiun. Atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Suharyanto, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi jajaran TNI Angkatan Darat berlangsung serentak Selasa, 2 Maret 2021. Vaksinasi COVID-19 bagi jajaran TNI Angkatan Darat salah satunya berlangsung di Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Tentara DKT, Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Sebanyak 100 anggota Korem 081 di Rot Sahajaya Madiun dan 303 anggota Kodim 0803 Madiun mengikuti penyuntikan vaksin untuk mencegah penularan virus corona.
Kepala Rumah Sakit DKT Madiun, Mayor CKM Dr. Kartika Sudrajat Budi menjelaskan, proses vaksinasi mulai dari mengisi absensi, registrasi secara online, screening untuk mengetahui penyakit dan kelainan lainnya, lalu baru dilakukan vaksinasi. Terakhir, pihaknya melakukan observasi untuk mengetahui ada atau tidaknya dampak setelah vaksin. Kegiatan vaksinasi COVID-19 juga turut dipantau secara langsung oleh Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Edwin Charles. Dirinya berharap penyuntikan vaksinasi COVID-19 ini bisa meningkatkan imun anggotanya, serta menambah kepercayaan diri dalam menjalankan tugas, khususnya bagi Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang bertugas di lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sementara itu, sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 1.512 orang dengan 1.299 di antaranya telah sembuh. 49 orang lainnya masih dalam perawatan, 63 orang isolasi mandiri, dan 101 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Terima kasih Kiki, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya ada Kevin Chandra dari Suara Gresik mengabarkan bahwa Bupati Gresik tinjau langsung proses vaksinasi di Kodim 0817. Silakan Kevin. Kodim 0817 Gresik melakukan vaksinasi bagi para anggotanya. Kegiatan ini merupakan rangkaian tahapan kedua pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Gresik yang diberikan kepada instansi pelayan publik termasuk para anggota TNI. Haji Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, menyempatkan diri untuk meninjau langsung proses vaksinasi tersebut. Bupati Gresik meyakinkan para anggota TNI yang menjalani vaksinasi bahwa vaksin yang disuntikan terjamin aman dan halal. Oleh sebab itu, beliau meminta para anggota TNI untuk tidak perlu khawatir untuk divaksin. Ia juga meminta kepada para anggota Kodim 0817 Gresik untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman karena vaksin ini juga sudah menjalani uji klinis secara ketat. Proses vaksinasi ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19. Letkol Infantri Taufik Ismail, Komandan Kodim 0817 Gresik, menyampaikan saat ini anggota yang menjalani vaksinasi sejumlah 330 personil. Tahapan vaksinasi akan dilaksanakan secara berkala dalam 4 hari guna meminimalisir kerumunan. Beliau juga menjelaskan vaksinasi bagi para anggota Kodim 0817 Gresik ini dikhususkan kepada Satgas Penegak Operasi PPKM, yakni para Babinsa. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Kevin sebagai kabar terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Siang ini waktunya saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.